Malam Satu Suro tak pernah datang sebagai malam biasa. Ia hadir membawa sunyi yang dalam, seolah menyimpan pesan dari masa silam yang belum selesai. Di balik tembok keraton Surakarta, ada bisikan tak kasat mata yang konon hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka batinnya. Ramalan Primbon Lama menyebut, ketika tanda zaman dan malam keramat bertemu, perubahan besar akan digerakkan oleh takdir. Apa ini awal dari sesuatu yang tak terduga, utawa pratondo wektu wis owah, Nger? Sebelum kita masuk lebih dalam, monggo luangkan sedikit waktu menuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar, nggih. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dalam satu doa yang tulus, Teten. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya. Amin, nggih. Yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya. Laras. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan rezeki terbaiknya. Insya Allah, ngaten. Dan semoga hidup panjenengan semua selalu diselimuti keberkahan serta kebahagiaan. Amin, nggih. Lan sugeng pepanggihan wonten channel Primbon Mbah Ulu-Ulu Sadimin, Kaliwungu, Klirong, Kebumen. Bab 1. Sunyi yang menyimpan isyarat. Malam itu, Keraton Surakarta tampak lebih hening dari biasanya. Lampu-lampu temaram memantulkan cahaya kekuningan di dinding tua yang menyimpan ratusan tahun sejarah. Para abdi dalam berjalan perlahan tanpa banyak suara. Langkah mereka teratur seolah mengikuti irama yang hanya mereka pahami. Di luar tembok keraton, masyarakat berdatangan dengan pakaian sederhana, sebagian memilih diam, sebagian lagi menundukkan kepala penuh hormat. Semua larut dalam suasana yang tak biasa, kaya ana sing lagi disiapake dening waktu. Dalam primbon Jawa, malam Satu Suro bukan sekedar pergantian penanggalan. Ia adalah momentum pertemuan energi lama dan energi baru. Leluhur menyebutnya sebagai malam Pambuko Lawang Gaib, sebuah gerbang batin untuk membaca arah zaman. Ketika malam terasa lebih berat, lebih sendu, dan lebih sunyi dari biasanya, itu dipercaya sebagai pertanda adanya gelombang perubahan yang mulai bergerak perlahan. Ora kabeh wong bisa ngrasakake, nanging sing peko mesti krasa ana bedane. Tahun ini, banyak yang merasakan suasana berbeda. Angin bertiup pelan namun menusuk kulit. Langit tampak mendung meski tak turun hujan. Bahkan suara langkah terasa lebih menggema di pelataran keraton. Beberapa orang tua yang terbiasa mengikuti prosesi sejak puluhan tahun lalu berbisik bahwa aura malam ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Mereka tidak menjelaskan panjang lebar, hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Iki tondo, nanging durung wayahe dibuka." Konon dalam salah satu catatan lama yang jarang dibicarakan, disebutkan bahwa jika malam Satu Suro diwarnai kegelisahan kolektif tanpa sebab yang jelas, maka itu pertanda akan ada ujian bagi pusat kekuatan budaya. Ujian itu bukan selalu berupa bencana atau kerusakan fisik, melainkan ujian wibawa, kepercayaan, dan kesatuan hati. Sebuah fase di mana simbol besar akan dipertanyakan, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dimaknai ulang. Yen wis tekan fase iki, kabeh kudu luwih waspada lan eling. Di dalam keraton sendiri, tirakat dilakukan lebih panjang. Doa-doa dipanjatkan dengan khusyuk, memohon keselamatan bagi negeri dan masyarakat. Tidak ada kepanikan, tidak ada kegaduhan, namun justru dalam ketenangan itulah tersimpan kesadaran bahwa sesuatu sedang bergerak. Primbon mengajarkan bahwa perubahan terbesar selalu dimulai dari getaran halus, bukan dari dentuman keras. Sing alus iku sing asring dadi wiwitan gede. Sementara iku, di luar tembok keraton, dunia terus bergerak cepat. Media sosial ramai dengan berbagai opini. Sebagian mendukung tradisi sepenuhnya,
sebagian lagi mempertanyakan relevansinya di era modern. Gelombang suara publik semakin lantang. Dan ketika suara-suara itu bertemu dengan malam keramat satu suro, seolah tercipta resonansi yang sulit dijelaskan dengan logika semata. Kaya ono sambungan antarane swara jaman lan swara leluhur. Bab iki menjadi awal dari pertanyaan besar. Apakah malam ini hanya ritual tahunan seperti biasa? Ataukah benar-benar titik awal perubahan yang telah lama tertulis dalam lembaran primbon? Jawabannya belum terlihat. Namun satu hal pasti, sunyi malam itu tidaklah kosong. Ia menyimpan isyarat, menyimpan pesan, dan menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Lan kabeh iki ora tahu kelakon tanpa sebab. Bab 2. Ramalan yang tersembunyi di balik lembaran tua. Beberapa hari setelah malam satu suro berlalu, pembicaraan tentang suasana ganjil itu justru semakin meluas. Bukan hanya di sekitar keraton, tetapi juga di tengah masyarakat yang selama ini hanya menjadi penonton dari kejauhan. Ada yang mengaitkannya dengan perubahan zaman, ada pula yang menyebutnya sekedar sugesti massal. Namun di antara semua bisik-bisik itu, terselip satu kisah lama tentang ramalan yang hampir terlupakan, kayak cerita lawas sing wiwit di eling-eling maneh. Konon, dalam salah satu naskah primbon kuno yang tersimpan rapi dan jarang dibuka, terdapat petunjuk tentang masa persimpangan. Ramalan itu tidak menyebut nama tempat secara gamblang, tidak pula menyebut tahun secara pasti. Ia hanya menggambarkan ciri-ciri zaman, ketika pemimpin diuji oleh suara rakyatnya sendiri, ketika simbol-simbol adat dipertanyakan oleh generasi muda, dan ketika tradisi berdiri di antara dua arus besar, mempertahankan atau menyesuaikan. Yen pratandane wis cetha, tegese wektu wis nyedah. Ramalan kuwi menyebut bahwa di masa persimpangan akan muncul kebingungan kolektif. Bukan karena tidak ada arah, tetapi karena terlalu banyak arah yang saling bersinggungan. Sebagian orang ingin menjaga pakem lama tanpa celah perubahan. Sebagian lain merasa bahwa zaman menuntut keterbukaan yang lebih luas. Perbedaan pandangan ini perlahan menciptakan ketegangan batin yang tidak selalu terlihat di permukaan, nanging krasa ing jero ati. Di lingkungan keraton sendiri, suasana tetap tenang dan tertib. Prosesi adat berjalan sebagaimana mestinya. Namun di luar sana, perdebatan tak bisa dihindari. Media sosial menjadi arena adu opini. Kata-kata tajam berseliweran, kadang tanpa disertai pemahaman yang utuh. Ada yang berbicara atas nama pelestarian budaya, ada yang berbicara atas nama pembaharuan. Keduanya merasa benar, keduanya merasa paling peduli. Nanging, yen orang nganggo kawicaksanan, kabeh bisa dadi kobongan cilik sing suwe-suwe dadi gede. Primbon lama kuwi juga menyebutkan bahwa ujian terbesar bukanlah serangan dari luar, melainkan perpecahan cara pandang di dalam. Ketika rasa saling percaya mulai terkikis oleh curiga, saat itulah fondasi diuji, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk diperkuat atau diperbaharui. Ramalan tersebut menyiratkan bahwa masa persimpangan akan memunculkan kegelisahan sebelum melahirkan kejelasan. Kaya wengi sakdurunge esuk, peteng gisik anyar padang. Sebagian sesepuh mencoba menenangkan keadaan dengan pesan sederhana. Jangan tergesa menilai, jangan mudah terpancing. Mereka mengingatkan bahwa setiap zaman memiliki ujiannya sendiri. Jika dahulu ujian datang dalam bentuk fisik dan peperangan, kini ujian datang dalam bentuk opini dan persepsi. Yang dulu berhadapan dengan senjata, sekarang berhadapan dengan kata-kata. Nanging, tembung uga bisa luwih landep tinimbang pedang. Disinilah konflik mulai terasa nyata. Bukan konflik fisik, melainkan konflik makna. Apa arti mempertahankan tradisi? Apakah berarti menolak perubahan sepenuhnya? Atau justru menjaga nilai inti sambil membuka ruang dialog? Ramalan itu tidak memberikan jawaban langsung. Ia hanya memberi peringatan bahwa di masa persimpangan, kebijaksanaan menjadi kunci. Sing bisa ngendaleni ego lan tetep andap asor, kuwi sing bakal selamat.
Dan semakin hari, tanda-tanda masa persimpangan itu terasa semakin jelas. Bukan karena ada kejadian besar yang meledak, tetapi karena percikan kecil terus muncul di berbagai sudut. Mungkin inilah yang dimaksud dalam ramalan. Perubahan tidak selalu datang dengan gemuruh, tetapi dengan gesekan halus yang terus-menerus. Lan yen wis kaya ngene, kabeh kudu luwih eling lan waspada. Bab 3. Tanda yang tak semua orang mampu membaca. Hari-hari setelah ramalan lama itu kembali diperbincangkan, justru menghadirkan suasana yang semakin sulit ditebak. Tidak ada peristiwa besar yang mengguncang secara terang-terangan, tetapi gelombang perasaan di tengah masyarakat terasa makin kuat. Seolah-olah ada arus bawah tanah yang bergerak perlahan, menghanyutkan keyakinan lama dan memunculkan pertanyaan baru. Sing katon meneng, sejatine ora tenang. Dalam primbon Jawa, tanda zaman tidak selalu berupa bencana atau keributan. Kadang ia hadir lewat perubahan sikap, perubahan cara berbicara, bahkan perubahan cara memandang simbol yang selama ini dianggap sakral. Beberapa generasi muda mulai bertanya dengan nada kritis, bukan karena ingin meruntuhkan, tetapi karena ingin memahami lebih dalam. Sementara generasi yang lebih tua merasa bahwa pertanyaan itu adalah bentuk keraguan terhadap warisan leluhur. Naliko loro-lorone padha rumangsa bener, kahanan dadi angel. Di pelataran keraton, aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Upacara, doa, dan tradisi dilaksanakan sesuai pakem. Namun suasana batin tidak lagi sepenuhnya sama. Ada tatapan-tatapan yang lebih serius, percakapan yang lebih hati-hati, dan langkah-langkah yang terasa lebih berat. Beberapa orang yang sensitif terhadap suasana mengaku merasakan getaran berbeda, seperti ada sesuatu yang sedang diuji. Ora kabeh wong gelem ngakoni, nanging ing jero ati padha krasa. Primbon menyebut fase ini sebagai mangsa gumelar, masa ketika sesuatu yang tersembunyi perlahan akan terungkap. Bukan berarti rahasia besar akan dibongkar secara dramatis, melainkan nilai-nilai lama akan diuji oleh cahaya zaman baru. Jika nilai itu kuat, ia akan tetap berdiri. Jika rapuh, ia akan retak dengan sendirinya. Nanging retak ora mesti ateges ambruk. Konflik semakin terasa ketika opini publik mulai membentuk dua kubu tak kasat mata. Satu pihak beranggapan bahwa mempertahankan tradisi secara utuh adalah bentuk kesetiaan terhadap leluhur. Pihak lain merasa bahwa tanpa penyesuaian, tradisi akan ditinggalkan oleh generasi berikutnya. Perdebatan ini tidak selalu disampaikan dengan lembut. Ada kalimat yang melukai, ada sindiran yang menyulit emosi. Tembung sing ora dijogo bisa dadi geni. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang jarang disadari. Ramalan lama tidak pernah menyebut bahwa perpecahan akan menghancurkan. Ia justru menyiratkan bahwa gesekan adalah bagian dari proses pemurnian. Seperti emas yang dibakar untuk menghilangkan kotorannya, nilai dan tradisi pun terkadang harus melewati ujian agar semakin kuat. Yen ora tahu diuji, kepiye ngerti kekuatane? Beberapa sesepuh kembali mengingatkan bahwa dalam setiap masa perubahan, yang paling penting adalah adab. Boleh berbeda pandangan, tetapi jangan kehilangan rasa hormat. Boleh mengkritik, tetapi jangan mencaci. Karena ketika adab hilang, maka makna akan ikut pudar. Lan yen makna wis ilang, singkari mung simbol tanpa jiwa. Di titik inilah ketegangan mencapai tahap yang lebih dalam. Bukan lagi soal siapa benar dan siapa salah, melainkan soal siapa yang mampu menahan diri. Siapa yang mampu melihat lebih jauh dari sekedar ego dan gengsi. Siapa yang mampu memahami bahwa perubahan tidak selalu berarti pengkhianatan dan mempertahankan tidak selalu berarti kemunduran. Sing bisa andhap asor lan legowo, kuwi sing bakal ngerti dalane.
masyarakat mulai menyadari bahwa yang sedang terjadi bukan sekedar dinamika biasa. Ada pelajaran besar yang sedang disampaikan oleh zaman. Namun pelajaran itu tidak tertulis jelas di dinding keraton atau di halaman primbon. Ia tertulis di dalam hati setiap orang yang mau merenung. Lansing gelem mikir jero, mesti bakal nemu pituduh. Bab 4. Ujian yang tak terlihat, namun terasa. Ketika perdebatan semakin meluas dan opini publik semakin tajam, banyak orang mulai menyadari bahwa yang sedang diuji bukan sekadar simbol atau tradisi, melainkan kedewasaan bersama. Keraton Surakarta tetap berdiri kokoh secara fisik, upacara tetap berjalan, adat tetap dilestarikan. Namun di balik semua itu, ada pertarungan batin yang tidak semua orang mampu melihat. Sing rame ora mesti sing paling penting. Sing meneng kadang luwih jero. Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa ujian terbesar datang ketika manusia dihadapkan pada pilihan yang sama-sama terasa benar. Disitulah kebijaksanaan diuji. Mempertahankan warisan leluhur adalah bentuk tanggung jawab. Namun, membuka ruang dialog juga bagian dari menjaga agar warisan itu tetap hidup. Ketika dua nilai ini bertemu tanpa saling memahami, gesekan tak terhindarkan. Nanging gesekan kui dudu kanggo ngrusak, nanging kanggo nguji. Beberapa tokoh masyarakat mulai angkat bicara, mencoba menjadi penengah di tengah arus yang saling berlawanan. Mereka mengingatkan bahwa tradisi Jawa sejak dahulu dibangun di atas filosofi keseimbangan. Tidak condong terlalu keras ke satu sisi, tidak pula lepas tanpa arah. Prinsip eling lan waspodo menjadi kunci agar tidak terjebak dalam emosi sesaat. Yen mung nuruti nesu, sing rugi awake dhewe. Namun, ujian tidak berhenti pada perdebatan. Di tingkat yang lebih dalam, muncul pertanyaan-pertanyaan reflektif. Apakah selama ini kita benar-benar memahami makna simbol, atau hanya memujanya tanpa menghayati? Apakah kita mengkritik karena peduli, atau sekadar ingin didengar? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai mengetuk kesadaran banyak orang. Lan yen wis wiwit mikir kaya ngene, tandani ana sing lagi owah. Primbon Lama mengisyaratkan bahwa dalam masa persimpangan akan ada pembersihan niat. Artinya, setiap orang akan diuji ketulusannya. Siapa yang benar-benar ingin menjaga budaya dengan hati bersih, dan siapa yang sekadar mencari pengaruh. Proses ini tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya terasa dalam suasana. Seperti udara yang berubah sebelum hujan turun, ada ketegangan yang sulit dijelaskan, koyok suasana sakdurunge udan deres. Namun, ujian tidak berhenti pada perdebatan. Di tingkat yang lebih dalam, muncul pertanyaan-pertanyaan reflektif. Apakah selama ini kita benar-benar memahami makna simbol, atau hanya memujanya tanpa menghayati? Apakah kita mengkritik karena peduli, atau sekedar ingin didengar? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai mengetuk kesadaran banyak orang. Lan yen wis wiwit mikir koyo ngene, tandanya ono sing lagi owah. Primbon Lomo mengisyaratkan bahwa dalam masa persimpangan akan ada pembersihan niat. Artinya, setiap orang akan diuji ketulusannya. Siapa yang benar-benar ingin menjaga budaya dengan hati bersih, dan siapa yang sekedar mencari pengaruh. Proses ini tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya terasa dalam suasana. Seperti udara yang berubah sebelum hujan turun, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Koyo suwosono sadurunge udan deres. Di sisi lain, masyarakat luas mulai menyadari bahwa keraton bukan hanya milik satu kelompok, melainkan bagian dari identitas bersama. Maka ketika isu berkembang, banyak yang ikut merasa memiliki. Rasa kepemilikan ini bisa menjadi kekuatan besar jika disertai kebijaksanaan.
namun bisa pula menjadi sumber konflik jika dipenuhi ego. Sing duweni rasa kudu uga duweni rasa tanggung jawab. Ketegangan mencapai titik paling sensitif ketika muncul anggapan bahwa perubahan berarti pengurangan nilai sakral. Disinilah letak ujian sesungguhnya. Apakah sakralitas hanya bergantung pada bentuk luar, atau justru pada niat dan makna di dalamnya? Jika makna tetap dijaga, mungkinkah bentuk menyesuaikan tanpa kehilangan ruh? Pitakon iki ora gampang dijawab. Dan justru di tengah keraguan itulah, Primbon memberi satu pesan penting. Jangan tergesa menyimpulkan sebelum waktunya. Setiap fase memiliki hikmah yang baru bisa dipahami setelah dilewati. Apa yang hari ini tampak seperti ancaman, bisa jadi esok menjadi pintu pembaharuan. Nangin, kabeh butuh kesabaran lan ati sing lega. Bab ini menjadi titik puncak ketegangan. Semua pihak merasa berada di posisi penting. Semua merasa sedang memperjuangkan kebenaran. Namun, tanpa disadari, yang sebenarnya sedang diuji bukanlah keraton sebagai bangunan atau simbol, melainkan kualitas hati manusia yang terlibat di dalamnya. Lan yen ati ora kuat, simbol sepiro wae ora bakal cukup kanggo nyonggo. Bab 5. Plot twist. Yang berubah bukan takdirnya, melainkan cara memahaminya. Setelah gelombang opini, perdebatan, dan kegelisahan batin melewati puncaknya, sesuatu yang tak terduga justru mulai terlihat. Tidak ada keruntuhan, tidak ada peristiwa besar yang mengguncang fondasi keraton, tidak ada perubahan drastis seperti yang dibayangkan banyak orang. Yang berubah justru arah pembicaraan dan kedalaman cara berpikir masyarakat. Koyo banyu keruh sing alon-alon dadi bening maneh. Orang-orang mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk menebak-nebak akhir cerita hingga lupa memahami prosesnya. Ramalan yang sempat dianggap sebagai pertanda kehancuran ternyata tidak pernah secara tegas menyebut runtuhnya simbol. Ia hanya menyebut masa persimpangan dan ujian kesadaran. Dan kini makna itu perlahan terbuka. Dudu babagan ambrue, nanging babagan diwoso. Keraton tetap berdiri sebagai pusat budaya. Tradisi tetap berjalan, namun dialog yang sebelumnya terasa tegang mulai menemukan titik temu. Generasi muda mulai belajar memahami nilai-nilai dasar sebelum mengkritik. Generasi tua mulai membuka ruang penjelasan tanpa merasa diserang. Bukan berarti semua sepakat dalam satu pandangan, tetapi ada kesediaan untuk mendengar. Yen wes gelem ngrungokke, separuh masalah wes rampung. Disinilah plot twist yang sesungguhnya terungkap. Ramalan itu tidak berbicara tentang nasib keraton semata. Ia berbicara tentang transformasi cara pandang, tentang pergeseran dari pola pikir kaku menuju pemahaman yang lebih luas, tentang ujian ego yang akhirnya menyadarkan bahwa menjaga budaya bukan hanya soal mempertahankan bentuk, melainkan merawat makna. Lan makna mung bisa urip yen ono kesadaran. Beberapa orang yang sebelumnya paling vokal justru menjadi yang paling reflektif. Mereka menyadari bahwa kegaduhan yang terjadi bukan ancaman, melainkan alarm agar semua pihak kembali pada niat awal, melestarikan dengan bijak. Ujian itu ternyata berfungsi seperti cermin besar, memperlihatkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang sekadar terbawa arus. Sing jujur marang ati bakal luwih tentrem. Primbon Jawa mengajarkan bahwa perubahan adalah hukum alam. Tidak ada yang benar-benar diam. Namun perubahan tidak selalu berarti kehilangan. Kadang ia justru memperkuat fondasi karena semua pihak dipaksa melihat kembali apa yang benar-benar penting. Dalam konteks ini, yang diuji bukanlah kekuatan fisik keraton, melainkan ketahanan nilai dan kedewasaan masyarakatnya. Yen nilaine kuat, ora gampang goyah. Dan di titik inilah kesadaran kolektif mulai tumbuh, bahwa menjaga warisan leluhur bukan berarti menolak zaman, bahwa membuka dialog bukan berarti melepas akar. Keduanya bisa berjalan berdampingan jika dilandasi adab dan ketulusan.
seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Urip iku butuh imbangan. Akhirnya, ramalan yang sempat membuat banyak orang merinding justru menjadi pelajaran berharga. Bukan tentang akhir dari sebuah simbol, melainkan tentang kebangkitan cara berpikir. Bukan tentang takdir yang berubah, melainkan tentang manusia yang belajar memahami takdir dengan lebih arif. Lan saka kene, kita ngerti yen sing paling penting dudu ramalane, nanging piwulange. Saudaraku sedaya, dari seluruh kisah dan tafsir yang kita bahas malam ini, ada satu hal yang harus selalu kita ingat. Sekuat apapun ramalan, setua apapun primbon, semua tetap berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa membaca tanda, tetapi keputusan akhir tetap miliknya. Jangan sampai kita terlalu larut dalam misteri hingga lupa memperkuat iman dan memperbaiki diri. Perubahan zaman adalah sunnatullah. Tradisi bisa diuji, simbol bisa dipertanyakan. Namun jika hati kita tetap bersandar kepada Allah, maka kita tidak akan mudah goyah. Jadikan setiap peristiwa sebagai bahan muhasabah, bukan bahan perpecahan. Karena sejatinya, yang menyelamatkan kita bukan ramalan, melainkan ketakwaan. Yen ati tansah eling marang Gusti, urip bakal luwih tentrem lan kebak berkah. Mari terus jaga adab, jaga persatuan, dan tetap berpanduan kepada Allah dalam setiap langkah. Jika pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal kisah penuh hikmah berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Matur nuwun sanget, nganti ketemu maneh ing video salajengipun.